Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali di pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama pada saat ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bermegah artinya membangga-banggakan diri. Orang percaya tak sepatutnya bermegah atau membangga-banggakan diri tentang hal-hal yang lahiriah atau materi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, megah berarti sangat mengagumkan, gagah, kuat, mulia, masyhur, atau bangga. Bermegah berarti memiliki sifat megah atau bermegah-megahan. Saudara-saudara terkasih, dari satu sisi bermegah dapat dimaknai membuat diri sendiri menjadi mengagumkan. Bermegah dapat diartikan membuat diri sendiri gagah, kuat, mulia, masyhur, atau bangga. Dari sisi lain bermegah dapat dimaknai membanggakan diri sendiri. Bermegah juga dapat berkenaan dengan sikap tinggi hati, sombong, atau pongah. Saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat orang-orang tertentu yang membanggakan diri sendiri. Mereka senang menonjolkan kepandaian, gelar, harta, kedudukan, pangkat, atau jabatan, dan cenderung tinggi hati. Kita juga melihat orang-orang yang menyombongkan diri dan pongah. Kita melihat orang-orang tertentu menganggap dirinya lebih baik atau lebih hebat daripada orang lain. Banyak orang yang menyatakan dirinya lebih kaya dan lebih berkuasa. Karena itulah mereka minta dipuji dan dihormati. Kita juga mendapati sebagian orang itu mendambakan pujian, kehormatan, dan kekuasaan. Para sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Paulus melarang kita memegahkan diri kita sendiri. Sebaiknya kita dan sepatutnya haruslah memegahkan Tuhan. Kemegahan adalah pada Tuhan. Keajaiban adalah perbuatan dan milik Tuhan. Perbuatan Tuhan yang perkasa selalu menunjukkan kemegahan dan keajaiban bagi manusia. Perbuatan-perbuatannya sungguh sangat dahsyat dan mengagumkan. Siapakah yang dapat menyombongkan diri di bawah karya tangan Tuhan yang sangat perkasa dan penuh dengan keajaiban? Siapakah yang berkuasa memegahkan diri di hadapan tahta kemuliaannya? Bermegahlah di dalam namanya yang kudus dan mulia. Bermegahlah di bawah kaki kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan kita pada pagi hari ini adalah mengapa kita bermegah di dalam Tuhan? Alasan yang pertama adalah karena Tuhan menjawab kita pada waktu kesesakan. Mazmur 20 ayat yang pertama. Kesesakan adalah situasi di mana hidup kita terjepit, tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan dari dunia ini. Semua jalan tertutup dan rasanya sulit untuk selamat. Namun jangan takut kalau kita diizinkan Tuhan untuk mengalami kesesakan. Karena di dalam Tuhan, kesesakan selalu ada jalan keluar. Tuhan kita sangat hebat. Di dalam kesulitan Dia tidak pernah membiarkan kita, tapi justru Dia mengirim bantuan dari surga untuk menolong hidup kita. Sekalipun di dunia ini tidak ada yang mendukung kita, namun Tuhan akan tetap setia menyokong dan mendukung kita. Alasan yang kedua adalah karena Tuhan mengirimkan bantuan kepada kita dari tempat kudusnya. Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia.
dan keselamatan kita berasal dari Allah. Lalu Allah mengutus Yesus Kristus untuk melaksanakan karya penyelamatannya di dunia ini. Dan akhirnya Allah mencurahkan Roh Kudus kepada kita agar Roh Kudus menjaga kelestarian dan keberlangsungan karya penyelamatan Allah lewat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita layak bersyukur karena Tuhan Yesus telah menolong memberkati kita. Alasan yang ketiga kita bermegah dalam Tuhan adalah karena Tuhan mengingat dan menyukai segala korban persembahan kita. Mazmur 20 ayat yang ketiga. Saudara-saudara terkasih, Tuhan menyukai persembahan dari korban binatang yang hidup. Hal ini disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel dalam kitab Imamat. Tetapi kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban binatang kepada Allah, karena Yesus sudah menjadi korban bagi kita sebagai domba Allah. Tetapi Allah meminta kita untuk mempersembahkan tubuh dan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Tubuh atau hidup kita yang hidup adalah korban yang menyenangkan bagi Tuhan. Marilah kita persembahkan tubuh dan hidup kita kepada Tuhan. Alasan yang keempat adalah karena Tuhan memberikan apa yang kita kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara duniawi seseorang dapat dikatakan sukses atau berhasil jika ia berpendidikan tinggi dan punya pekerjaan yang tetap dengan gaji yang tinggi. Seseorang dikatakan berhasil jika ia menjadi pejabat tinggi atau menjadi pengusaha besar. Karena itu hindarilah memegahkan diri sendiri, tapi megahkanlah Tuhan sepanjang hidup kita. Bapak Ibu, kita layak bersyukur karena Tuhan selalu mendengar seruan kita, dan Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita boleh kembali mulai penghiburan, kekuatan, sukacita, bahkan motivasi baru untuk menjalani seluruh kehidupan kita dengan mempersembahkan hidup dan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan, hingga seluruh aspek hidup kita sepanjang hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan penuh sukacita, penuh semangat di dalam Tuhan, yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita sepanjang hari ini. Dia siap menolong, Dia siap memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.